Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah, semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, pada pertemuan kita hari ini kita akan membahas bab 4, yaitu mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tunduk pada perintahnya. Setelah mengikuti pembelajaran hari ini, Ibu berharap kalian mampu menjelaskan perintah agama untuk sujud syukur, sahwi, dan tilawah. Mampu menjelaskan tata cara sujud syahwi, tilawah, dan syukur sebagai sikap patuh terhadap aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pantun ini anak-anak. Membuat baju bermotif batik sambil duduk berkacamata. Janganlah kamu berbuat musyrik, tetap sujud pada Allah semata. Anak-anak, kita seharusnya lebih bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Kita dilahirkan dalam kondisi sempurna, kita diberinya sepasang mata, semasang telinga, mulut, dan sebagainya. Jadi, mata kita apakah sudah digunakan untuk melihat hal yang baik? Atau mungkin sebaliknya, ia digunakan untuk melihat perbuatan-perbuatan maksiat. Mulut kita, apakah sudah digunakan untuk berbicara yang baik? Sudahkah kalian mensyukuri segala nikmat yang diberikan oleh Allah? Ungkapan rasa syukur itu dapat dilakukan dengan berbagai cara, kapan dan di mana saja. Ungkapan rasa syukur itu dapat ditampilkan setiap selesai makan, sholat, tidur, dan sebagainya. Rasa syukur dapat diungkapkan pula ketika di sekolah, di jalan, di rumah, dan dimanapun kita berada. Cara mengungkapkan rasa syukur juga bermacam-macam, seperti dengan mengucapkan Alhamdulillah, melakukan sujud syukur, memberi sedekah, dan memperbanyak ibadah. Anak-anak, apakah kalian ingin menjadi orang yang pandai bersyukur? Allah Subhanahu wa Ta'ala itu telah memberikan berbagai macam nikmat dan kelebihan. Orang yang bersyukur tidak akan menjadi sombong. Manusia tetap menjadi hambanya, sehebat apapun kelebihan dan yang dimilikinya. Di hadapannya kita harus bersujud dan tunduk. Saat sholat, kita melakukan sujud sebagai bentuk ketundukan kepadanya. Dalam Islam, kita dianjurkan pula untuk sujud sahwi, sujud syukur, dan tilawah. Dengan sujud, hati kita akan menjadi damai dan tenang. Sujud menggambarkan penghambaan dan kepasrahan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia bersujud hanya kepadanya. Pada sesama manusia, kita diperintahkan untuk saling menghormati. Kaki, lutut, telapak tangan, dan dahi itu menempel semuanya di atas alas. Hal ini menunjukkan kepatuhan, ketundukan, dan kepasrahan kepadanya. Anak-anak, pada pembahasan ini akan diuraikan beberapa macam sujud yang dapat dilakukan selain sujud dalam sholat. Sujud tersebut antara lain 1. Sujud syukur, 2. Sujud sahwi, dan 3. Sujud tilawah. Syukur dimaknai sebagai terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sujud syukur dilaksanakan ketika seseorang memperoleh nikmat darinya dan terhindar dari bahaya. Kata Alhamdulillah itu sering sekali kita ucapkan. Selain mengucapkannya, kita juga dapat mengungkapkannya dengan sujud syukur. Sebab-sebab melaksanakan sujud syukur diantaranya yaitu 1. Memperoleh nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sujud syukur itu dilakukan ketika memperoleh nikmat seperti kabar yang menyenangkan. Kita dapat melakukannya langsung ketika nikmat itu diperoleh. Yang kedua, terhindar dari bahaya. Sujud syukur dilakukan pula ketika kita dapat terhindar dari bahaya. Sujudnya dilakukan ketika bahaya itu terhindar dari kita. Apa itu sujud sahwi?
Sujud sahwi itu merupakan sujud karena lupa atau ragu dalam sholat. Sujud ini dilakukan 2 kali sebelum salam. Hukumnya adalah sunnah. Anak-anak, sujud tilawah itu dilakukan karena membaca atau mendengar ayat-ayat sajadah baik di dalam maupun di luar sholat. Berikut beberapa ayat sajadah yang ada di dalam Al-Quran yang berjumlah 15. Bisa kalian lihat di layar bahwa ada beberapa ayat-ayat sajadah. Lalu, apakah ada syarat untuk melakukan sujud tilawah? Ya, ada beberapa syarat untuk melaksanakan sujud tilawah. Yang pertama, suci dari hadas dan najis. Yang kedua, menghadap kiblat. Ketiga, menutup aurat. Adapun rukun sujud tilawah yaitu niat, takbiratul ihram, sujud 1 kali dengan diawali bacaan takbir, duduk setelah sujud dengan tumakninah dan membaca tasyahud dan salam. Selanjutnya anak-anak, kita akan membahas tata cara pelaksanaan sujud syukur, sahwi, dan tilawah. Yang pertama, tata cara sujud syukur. Tata cara sujud syukur ini cukup mudah untuk dipraktekkan dan dilaksanakan. Adapun tata cara yang dimaksud yaitu 1. Menghadap ke kiblat, yang kedua niat untuk sujud syukur, yang ketiga sujud seperti sujud dalam keadaan sholat dengan membaca doa sebagai berikut: Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Artinya, Maha Suci Allah dan segala puji bagi Allah, tiada Tuhan selain Allah, Allah Maha Besar. Yang keempat, duduk kembali, dan yang kelima, salam. Yang kedua, tata cara sujud sahwi. Apabila seseorang lupa akan bilangan sholat yang sedang dikerjakan atau lupa tidak melakukan tahiyat awal, maka melakukan sujud 2 kali sebelum salam. Bagaimana caranya? Berikut caranya. Yang pertama, sujud sebelum salam setelah membaca tasyahud akhir dengan bacaan sebagai berikut: Subhana ma la yanamu wa la yashu. Maha suci Allah yang tidak tidur dan lupa. 2. Bangun dari sujud dengan mengucapkan takbir. 3. Duduk sebentar, takbir dilanjutkan dengan sujud kedua. Doanya sama seperti sujud yang pertama. Yang keempat, duduk kembali dan diakhiri oleh salam. Nah, untuk yang ketiga, anak-anak, yaitu tata cara sujud tilawah. Sujud tilawah ini dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama itu sujud tilawah yang di luar sholat dan juga ada yang di dalam sholat. Adapun cara yang melakukan sujud tilawah di luar sujud, yang pertama yaitu berdiri menghadap kiblat, yang kedua berniat sujud tilawah, yang ketiga takbiratul ihram, yang keempat melakukan sujud cukup 1 kali sujud lalu membaca doa sujud. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa samahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Wajahku bersujud kepada zat yang menciptakannya, yang membentuknya, dan yang memberi pendengaran dan penglihatan. Maha suci Allah sebaik-baiknya pencipta. Dan selanjutnya yaitu duduk sejenak lalu membaca salam. Nah, untuk yang kedua yaitu anak-anak sujud tilawah yang dilakukan di dalam sholat. Bagaimana caranya? Ketika kita sedang sholat, berdiri dalam sholat, ada imam ataupun kita sendiri yang membaca ayat sajadah, maka kita langsung mengerjakan sujud 1 kali dengan membaca doa sujud tilawah. Setelah itu, setelah sujud, langsung berdiri lagi dan melanjutkan sholat kembali. Nah anak-anak, ini ada tugas untuk materi kita pada hari ini. Silahkan dicatat dan dikerjakan secara berkelompok. Baiklah anak-anak, cukup sekian materi kita pada hari ini. Dan marilah bersama-sama kita mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.